Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah kalau semuanya kabarnya baik-baik ya. Apakah hari ini semuanya masuk? Alhamdulillah kalau hari ini semuanya bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, sebelum mengawal pembelajaran pada hari ini, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Kemudian dilanjut dengan berdoa. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Tepuk jari satu tutut, tepuk jari dua wawa, tepuk jari tiga gaga, tepuk jari empat papat, tepuk jari lima mama, berbunyi semua. Ayo kawan-kawan, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar Al-Quran Hadis dengan materi hadis tentang niat. Hayo, ada yang sudah tahu tujuan belajar hadis tentang niat? Ya, hari ini kita belajar hadis tentang niat dengan tujuan yang pertama, kita dapat mengartikan hadis tentang niat. Yang kedua, kita dapat menjelaskan isi kandungan hadis tentang niat. Yang ketiga, kita dapat menghafalkan hadis tentang niat. Oke. Di sini ada yang sudah tahu apa itu hadis tentang niat? Di sini ada hadis tentang niat. Sebelum itu mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Mengartikan hadis tentang niat. Poin pertama, terdapat mufradat yang artinya arti kata. Di dalam hadis tersebut terdapat beberapa mufradat. Di antaranya yang pertama ada an, yang berarti dari, kemudian ada qola, yang berarti berkata, yang ketiga ada innama, yang berarti sesungguhnya, yang keempat ada bin niyati, yang berarti bergantung kepada niat, yang kelima ada al-amal, yang berarti amal perbuatan, yang keenam ada likuli, yang berarti setiap, yang ketujuh ada amri, yang berarti orang, yang kedelapan ada ma, yang berarti apa-apa atau sesuatu, dan yang kesembilan atau yang terakhir ada nawa, yang berarti yang diniatkan. Poin yang kedua, mengartikan. Mari kita baca terlebih dahulu lagi ya ayat tentang hadis tadi. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Diriwayatkan dari Bukhari Muslim yang artinya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sah atau tidaknya suatu amal bergantung kepada niatnya, dan yang dianggap amal setiap orang adalah apa yang ia niatkan. Memahami pokok isi kandungan hadis tentang niat. Hadis tentang niat diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hadis tentang niat disampaikan Rasulullah SAW untuk memberi jawaban atas pertanyaan salah seorang sahabat berkenaan dengan peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah yang diikuti oleh sebagian besar sahabat. Kita dapat memahami bahwa niat sangat penting dalam ajaran Islam, khususnya dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya sholat, puasa, atau ibadah yang lainnya. Walaupun memenuhi syarat dan rukun, belum tentu diterima dan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau niatnya bukan karena Allah. Oleh karena itu,
Niat dalam melaksanakan setiap amal ibadah harus betul-betul ikhlas dan hanya mengharap ridha Allah semata. Sebagaimana dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Niat adalah menyengaja melakukan sesuatu yang diikuti dengan perbuatan. Niat tempatnya di dalam hati. Siapapun tidak akan mengetahui niat, apa yang ada di dalam hati seseorang ketika ia mengerjakan sesuatu kecuali dirinya dan Allah saja. Karena itu Allah SAW mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang memiliki niat baik atau buruk dalam beribadah. Seseorang yang melakukan amal ibadah dengan baik menurut pandangan manusia, tetapi niat salah atau tidak ikhlas, maka amalannya itu sia-sia. Sebab Allah SWT tidak melihat bentuk rupa manusia, tetapi Allah akan melihat niat yang ada di dalam hati. Oke, di sini terdapat media kotak kosong isi, di mana kotak yang kosong yang telah berisikan tanda tanya nanti diisi sesuai dengan materi yang telah kalian dapatkan tadi. Sudah paham? Oke. Baiklah, Ibu rasa kalian sudah paham tentang materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Maka dari itu, langsung saja Ibu kasih waktu untuk mengerjakan kotak kosong isi tadi ya. Selamat mengerjakan. Anak-anak, waktunya sudah habis ya. Jawaban yang kalian punya atau yang sudah kalian kerjakan nanti dicocokkan dengan jawaban yang akan kita jawab bersama-sama bersama Ibu Guru. Dan apabila jawaban kalian ada yang salah, nanti dibetulkan agar nanti bisa dibuat belajar di rumah. Oke. Mari kita langsung saja. Di kotak yang pertama ada tulisan yang bertuliskan dari. Dari bahasa Arabnya adalah an. Di kotak kedua terdapat kata yang berarti berkata, yang artinya atau bahasa Arabnya adalah qola. Kotak yang ketiga terdapat kata yang bertuliskan sesungguhnya. Makna dari sesungguhnya bahasa Arabnya adalah innama. Kotak yang keempat terdapat lafal yang bertuliskan al-amal. Makna dari al-amal adalah amal perbuatan. Kotak yang kelima ada lafal yang bertuliskan binniyati, yang berarti bergantung kepada niat. Kotak yang keenam terdapat lafal likulli, artinya adalah ya, benar sekali, setiap. Kotak yang ketujuh ada amri, yang berarti orang. Ya, benar. Dan kotak yang kedelapan ada kata yang bertuliskan apa-apa atau sesuatu. Bahasa Arabnya adalah ma. Ya, benar ya. Pintar semuanya. Oke, yang terakhir ada kotak yang bertuliskan yang diniatkan. Apa itu bahasa Arabnya? Benar, nawa. Dari pembelajaran pada pagi hari ini tentang hadis tentang niat dapat diperoleh atau dirangkum. Hadis tentang niat diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Niat adalah menyengaja melakukan sesuatu yang diikuti dengan perbuatan. Niat tempatnya di dalam hati. Siapapun tidak akan mengetahui niat apa yang ada di dalam hati seseorang
ketika ia mengerjakan sesuatu kecuali dirinya dan Allah saja. Tujuan mempelajari hadis tentang niat agar kita dapat mengartikan hadis tentang niat, menjelaskan isi kandungan hadis tentang niat, serta menghafalkan hadis tentang niat. Oke, pembelajaran pada hari ini tentang hadis tentang niat telah usai. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Sekian pembelajaran Al-Quran hadis, belajar hadis tentang niat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.